Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Putih yang kali ini akan membahas pola kalimat N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke minasan, kali ini kita akan mempelajari pola kalimat nomor 24 ya, yaitu polanya nai rashi desu. Ya, tapi sebelum kita membahas ke pola tersebut, ayo kita review dulu ya di pola nomor 23. Ya, kita sudah belajar polanya nai mitai desu. Ya, pola nai mitai desu ini sama dengan pola naiyo desu. Ya. Nah, nai mitai desu merupakan bentuk negatif dari pola mitai desu ya, yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Ya, artinya adalah rasanya atau sepertinya. Ya. Jadi pola nai mitai desu artinya adalah rasanya atau sepertinya tidak, atau rasanya atau sepertinya bukan. Ya, nah untuk polanya, ya polanya adalah kalau untuk kata kerja pakainya kata kerja a nai mitai desu. Untuk kata sifat i-nya dibuang ya, yang paling belakang dibuang diganti jadi kunai mitai desu. Kalau untuk kata sifat non-i, pakainya adalah janai mitai desu. Ya. Dan yang terakhir untuk kata benda. Nah, ini boleh pakai dewanai mitai desu, boleh. Atau janai mitai desu, boleh. Atau juga boleh menggunakan ganai mitai desu. Ya. Sekarang coba ya, kita ambil salah satu contoh kalimatnya. Ya. Seperti ini. Dia laki-laki ya, rasanya atau sepertinya tidak pergi ke Jepang. Bahasa Jepangnya adalah ya, dia yang laki-laki, kare ya. Pergi ke Jepang, Nihon e ikimasu ya. Jadi tidak pergi ke Jepang, Nihon e ikanai ya. Jadi rasanya atau sepertinya tidak pergi ke Jepang. Bahasa Jepangnya Nihon e ikanai mitai desu ya. Jadi kalimat lengkapnya dia yang laki-laki ya, rasanya atau sepertinya tidak pergi ke Jepang. Ya, bahasa Jepangnya adalah kare wa Nihon e ikanai mitai desu. Ya. Kemudian satu contoh kalimat lagi ya yang kita jadikan PR ya pada pertemuan sebelumnya. Ya. Kalimatnya seperti ini. Dia, kali ini dia yang perempuan ya. Hari ini rasanya atau sepertinya tidak begitu bersemangat. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Dia yang perempuan, bahasa Jepangnya adalah kanojo. Ya. Lalu hari ini kyo, ya, tidak begitu bersemangat. Bahasa Jepangnya adalah amari genki ga nai. Ya. Jadi rasanya atau sepertinya tidak begitu bersemangat. Ya, atau rasanya atau sepertinya tidak begitu ada semangat, gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah amari genki ga nai mitai desu. Ya. Jadi kalimat lengkapnya dia yang perempuan ya, hari ini rasanya atau sepertinya tidak begitu bersemangat. Bahasa Jepangnya adalah kanojo wa kyou ammari genki ga nai mitai desu. Oke minasan ya, itu untuk pola nai mitai desu ya, yang sama dengan nai yo desu. Berikutnya, minasan, di pola nomor 24, kita akan belajar pola nai rashi desu. Ya. Nai rashi desu, ya, ini merupakan bentuk negatif dari pola rashi desu. Ya. Rashi sendiri ini artinya adalah konon katanya, berdasarkan dari gosip atau sumbernya itu tidak jelas. Ya. Jadi, nai rashi desu artinya adalah konon katanya tidak, atau konon katanya bukan ya. Nah, untuk lebih jelasnya ayo ya kita lihat ke polanya ya. Polanya adalah kalau untuk kata kerja pakainya kata kerja a nai rashi desu ya. Lalu untuk kata sifat i yang paling belakang dibuang diganti jadi kunai rashi desu ya. Lalu untuk kata sifat non-i ya dan kata benda sama ini ya, baik kata sifat non-i, kata benda ya, itu boleh pakai dewanai rashi desu boleh atau pakainya janai rashi desu ya. Oke minasan, agar lebih memahami pola kalimat nai rashi ini, ayo kita latihan ke contoh kalimatnya ya. Dimulai dari contoh yang pertama dengan menggunakan kata kerja a nai rashi desu ya.
Kalimatnya seperti ini. Dia laki-laki ya, konon katanya ya sudah tidak bekerja di perusahaan itu lagi. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Ya. Bekerja di perusahaan itu, bahasa Jepangnya adalah sono kaisha de hatarakimasu. Ya. Jadi tidak bekerja di perusahaan itu, bahasa Jepangnya adalah sono kaisha de hatarakanai. Ya. Jadi konon katanya sudah tidak bekerja di perusahaan itu lagi. Bahasa Jepangnya adalah mo sono kaisha de hatarakanai rashi desu. Ya. Jadi kalimat lengkapnya, dia laki-laki ya, konon katanya sudah tidak bekerja di perusahaan itu lagi. Bahasa Jepangnya adalah kare wa mo sono kaisha de hatarakanai rashi desu. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu kata sifat i, yang i-nya dibuang diganti jadi kunai rashi desu. Kalimatnya seperti ini. Orang yang bisa bahasa Perancis konon katanya tidak banyak. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Ya. Orang yang bisa bahasa Perancis, bahasa Jepangnya adalah Fransugo ga dekiru hito. Ya. Lalu banyak, bahasa Jepangnya oi. Ya, tidak banyak okunai. Jadi konon katanya tidak banyak, bahasa Jepangnya adalah okunai rashi desu. Ya. Jadi kalimat lengkapnya, orang yang bisa bahasa Prancis konon katanya tidak banyak. Ya. Bahasa Jepangnya adalah Fransugo ga dekiru hito wa okunai rashi desu. Lanjut ya, di contoh yang ketiga untuk kata sifat non-i, janai rashi desu. Ya. Kalimatnya seperti ini. Penyakit ini konon katanya tidak perlu masuk rumah sakit. Ya. Penyakit ini bahasa Jepangnya adalah kono byoki. Ya. Lalu masuk rumah sakit bahasa Jepangnya adalah nyuin. Ya. Perlu bahasa Jepangnya hitsuyo. Ya. Jadi tidak perlu hitsuyo janai. Ya. Konon katanya tidak perlu bahasa Jepangnya hitsuyo janai rashi desu. Jadi kalimat lengkapnya adalah penyakit ini konon katanya tidak perlu masuk rumah sakit. Bahasa Jepangnya adalah kono byoki wa nyui ga hitsuyo janai rashi desu. Kemudian untuk contoh yang keempat ya, menggunakan kata benda janai rashi desu. Ya. Kalimatnya seperti ini. Komik Jepang konon katanya bukan hobi dia. Gitu ya. Komik Jepang, bahasa Jepangnya adalah manga. Ya. Bukan hobi dia. Ya, hobi dia, bahasa Jepangnya adalah kare no shumi. Ya, berarti bukan hobi dia, kare no shumi janai. Ya. Jadi konon katanya bukan hobi dia. Bahasa Jepangnya adalah kare no shumi janai rashi desu. Ya. Jadi kalimat lengkapnya, komik Jepang konon katanya bukan hobi dia. Bahasa Jepangnya adalah manga wa kare no shumi janai rashi desu. Ya, itu ya minasan untuk contoh kalimat pola nai rashi desu. Oke minasan, agar kita lebih memahami pola kalimat nai rashi ini, ayo kita mengulang contoh kalimat yang tadi kita sudah pelajari ya. Kira-kira minasan apakah masih ingat ya untuk contoh kalimat yang pertama ya. Kalimatnya seperti ini. Dia yang laki-laki konon katanya sudah tidak bekerja di perusahaan itu lagi. Ya. Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Masih ingat? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Ya. Kare wa mou sono kaisha de hatarakanai rashi desu. Oke, lanjut ya. Di contoh kalimat yang kedua. Orang yang bisa bahasa Prancis konon katanya tidak banyak. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Masih ingat dong? Ya, dozo, silahkan diucapkan ya. Oke, hai, bagus. Fransugo ga dekiru hito wa okunai rashi desu. Hai, lanjut contoh yang ketiga. Penyakit ini ya, konon katanya tidak perlu masuk rumah sakit.
Nah, tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo, silahkan diucapkan ya. Bagus. この病気は入院が必要じゃないらしいです. Bagus. Dan yang terakhir, ya, kalimatnya komik Jepang. Ya, konon katanya bukan hobi dia. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo, silahkan diucapkan ya. Hai, bagus. Manga wa kare no shumi janai rashi desu. Begitu ya minasan untuk pola nai rashi desu. Ya, dan ditambah satu contoh kalimat lagi ya minasan ya untuk kita jadikan PR atau quiz ya untuk pertemuan berikutnya ya. Kalimatnya seperti ini ya. Orang itu konon katanya tidak jujur. Sekali lagi ya. Orang itu konon katanya tidak jujur. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Silakan ditulis di kolom komentar ya. Dan kalau ada yang mau tanyakan, ya silakan tulis juga ya di kolom komentar. Oke? Oke minasan, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya ya. Oke? 今日お疲れ様でした。また会いましょうね。頑張ってね。じゃあね。